Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan setia melalui persekutuan di rumah masing-masing. Kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Silakan dibaca di rumah masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, dapat dipastikan gereja tidak ada. Kalau Kristus Yesus hanya berakhir pada kematian, dapat dipastikan umat Kristen tidak ada hingga saat ini. Kalau Yesus Kristus bangkit, namun tidak ada yang memberitakan kebangkitannya, juga kekristenan dan gereja pasti tidak ada sampai saat ini. Namun karena Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan ada orang yang mau bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian, maka kekristenan ada, gereja ada hingga saat ini. Dan saat ini firman Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, kalau mereka menyaksikan tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, saat bersamaan ada keinginan untuk mereka menyaksikan apa yang mereka saksikan, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka memberitakan kebangkitan Yesus Kristus kepada murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus juga memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada semua orang. Dan begitulah seterusnya. Karena kebangkitan Yesus Kristus itulah kemudian membuat gereja ada, kekristenan berkembang hingga saat ini. Dan itu juga yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika Yesus Kristus tidak pernah bangkit, jika Yesus Kristus hanya berakhir pada kematian, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah doa dan ibadah kita. Bahkan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena kita mengimani Yesus yang hanya berakhir pada kematian. Bagaimanapun hikmat pengajarannya di masa yang ia hidup, bagaimanapun hebat dan besarnya karya pelayanannya selama ia melayani, tetapi toh berakhir hanya pada kematian. Tetapi kita bersyukur, Yesus Kristus ternyata mengalahkan maut. Ia bangkit di antara orang mati, sehingga kebangkitannya menyempurnakan semua karya pelayanannya semasa ia hidup. Kebangkitannya menyempurnakan semua pengajaran-pengajarannya pada saat ia melayani. Dan karena itu, bagi kita saat ini, yang harus kita lakukan adalah hidup berpedoman pada pengajaran Yesus Kristus. Dan terlebih kita harus menjadi bagian dari saksi iman. Dan iman kebangkitan itu harus kita saksikan kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Dan terlebih, kebangkitan Yesus membangkitkan harapan kehidupan yang kekal. Sehingga walaupun kematian akan kita alami kapanpun waktunya, kematian bagian dari kehidupan, tetapi orang yang saat hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, walaupun ia sudah mati, tetapi ia akan mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan ketiadaan akibat kematian dengan kebangkitannya. Itu berarti, saudara-saudari dan saya, apapun persoalan pergumulan kita, mari kita terus perkuat persekutuan kita dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan sampai kita goyah, bimbang, ragu, apalagi mengabaikan persekutuan kita dengannya. Walaupun kita belum bisa bersatu di gereja atau di rumah-rumah, kita belum bisa bersekutu seperti dulu lagi, tapi jangan biarkan rumah tangga kita tidak beribadah dan tidak bersekutu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian mengalahkan kuasa ketakutan, kesedihan. Para murid saat Yesus berakhir di tiang gantungan dan mati disalib, mereka sungguh mengalami ketakutan yang teramat sangat. Mereka mulai tercerai-berai, mereka mulai tidak berdaya. Tetapi karena Yesus bangkit di antara orang mati,
Mereka memiliki keberanian yang teramat sangat. Bahkan mereka mentransformasi rasa takut mereka dalam bentuk yang positif, yang konstruktif, yaitu mengabarkan, menyiarkan tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang supaya orang memiliki optimisme dan pengharapan kembali. Dan dalam hidup ini juga, mari kita bersama-sama untuk membangkitkan semangat optimisme kepada saudara-saudari kita yang lain yang mungkin dihantui oleh banyak hal yang membuat mereka takut, putus asa, kehilangan harapan. Dan jangan sampai warga gereja Kalimantan Evangelis juga sama dengan orang lain yang tidak memiliki harapan, putus asa, panik, dan takut yang berlebihan. Dan terlebih, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa dosa. Dengan Yesus mati, dosa umat manusia terwakilkan, ditanggungnya. Dengan Yesus bangkit, maka dosa manusia diampuni. Dan terlebih, Yesus berkuasa atas kehidupan kita secara utuh, baik pada saat kita hidup maupun kita sudah mati. Dan terlebih, Yesus hidup, maka doa ibadah kita menjadi tidak sia-sia. Jangan pernah lalai untuk berdoa, beribadah, bersekutu kepadanya. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Apapun, bagaimanapun pergumulan kita, kita tetap tekun di dalam doa, di dalam persekutuan bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun masalah persoalan pergumulan kita, termasuk di masa COVID ini, yakinlah dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepadanya, dengan doa kita, dengan persekutuan kita yang tidak pernah terputus di rumah kita masing-masing, dan juga hikmat yang ada pada kita membuat kita sungguh-sungguh benar-benar menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan terlebih selalu menggunakan masker di luar. Yakinlah virus corona pasti terhindar daripada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya. Dan terlebih mari kesempatan Yesus mengorbankan diri bagi kita, itu juga kita gunakan untuk saling peduli, saling berbagi dari kekurangan yang ada pada kita. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Shalom.